kelas 5, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, how are you today? Apa kabarmu pagi ini? Tentunya baik bukan? Ya, bertemu kembali dengan Miss Natalia. Pada kesempatan ini kita kembali belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan ini akan disajikan dalam muatan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang menentukan hal-hal penting dari sebuah artikel. Oke. Open your book, buka bukumu halaman 146 ya. Buka buku tema 6 halaman 146. Di mana di situ terdapat sebuah artikel. Nah, artikel ini kita baca bersama. Oke, kita baca dengan seksama. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar air minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Ya, dari artikel yang berjudul Sejarah Termos ini tadi, kita ketahui bahwa seorang James Dewar yang menemukan termos pertama kalinya yang dibuatnya untuk kebutuhan susu yang supaya segar untuk bayinya. Itu awal mulanya dari sejarah penemuan termos oleh James Dewar ini, di mana kita ketahui juga termos ini sampai sekarang boleh kita lihat dan kita gunakan juga di rumah kita masing-masing. Namun memang penggunaan ataupun jenis-jenis termosnya ini sudah semakin bermacam-macam. Tidak hanya digunakan untuk penyimpanan air panas, melainkan penyimpanan air dingin
begitu juga dengan makanan-makanan lainnya juga sudah ada disajikan pada termos. Dan bentuk-bentuk termos pada saat sekarang ini juga semakin bervariasi ya. Jadi pada teks sejarah termos ini, artikel ini terdapat beberapa paragraf, dan di mana dalam setiap paragrafnya akan kita temukan hal-hal yang penting. Misalnya seperti paragraf yang pertama ini tadi, kita ketahui bahwa yang penting di situ adalah termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol ya. Dan ada juga pada beberapa paragraf lainnya ya, kamu akan menemukan hal-hal penting di dalam setiap paragrafnya. Jadi kamu baca boleh kembali dengan seksama narasi ini ataupun artikel ini, dan kamu lihat hal-hal penting dari setiap paragrafnya. Oke, kamu buat dalam bentuk tabel paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga, apa saja yang menjadi hal-hal penting dalam bentuk kalimat. Setelah kamu temukan hal-hal pentingnya itu, maka tugasmu adalah rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas tadi menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas tadi. Oke, gunakan kalimat yang lengkap, kata baku dan ejaan yang tepat. Oke, jika sudah selesai nanti langsung kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke, all student, sampai di sini materi kita. See you, God bless us.